semua Gula. saudara seiman. Selamat Ya, pagi ya, Tuhan memberkati. Bapak-bapak. Tuhan Amin. berkati. Shalom, Iya. selamat pagi Abuna Abuni, Bapak Ibu Pak sekalian. Jusman, Selamat selamat pagi, pagi. Salam, selamat Abuna. pagi, Lejisman, Ita Nancy. Bu Nancy Oke, mana Pak Jusman? Om Leli ada, Nusa, nanti selamat nyusul. pagi. Selamat Ya, pagi, Bapak Ibu. Om Leli sehat, amin. Burika, Bunda, selamat Ya, pagi. Kakak Puagata semuanya. Adek. Hanya nggak ada pilih kasih. Puji Tuhan ya. Kalau Rika, mana Rika? Semuanya Nggak ada Rika. yang ada Rika, di selamat pagi dalam Rika. kasih Tuhan boleh tepuk tangan sama-sama. Indonesia Yuk. Oke. Iya, selamat pagi. nggak boleh pilih kasih. Haruslah. Selamat pagi semuanya di dalam kasih Tuhan. Jadi semuanya Selamat eh, pagi tidak ada untuk yang kita semua. dipilih-pilih karena kita umat pilihan Allah, Bu Rika. Amin ya. Amin. Amin. Kalau mau pilih lebih baik pilih yang segar-segar seperti pilih pisang, pilih pepaya, sama pilih mangga ya yang manis ya. Tapi yang pasti pilih BW itu pilihan yang sudah tepat. Kenapa? Karena kalau pilih BW dulu, maka kita sedang membuktikan bahwa kita orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan di pagi hari. Karena kita percaya kita akan mendapat Amin. berkat-berkatnya. Amin. Amin. Amin ya. Oke. Amin, amin, amin. Makanya kita harus semangat dan katakan jangan kasih kendor sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan Jangan kasih kendor. Tapi yang Bu Rika sampaikan tadi benar juga. Jangan pilih kasih. 1, 2, 3. jangan Jangan kasih. pilih kasih. Ya luar biasa. maupun Untung di sini tidak ada yang pilih kasih ya. Semua pilih BW semua ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita sepakat. Tadi udah sempat ya dengar ya potongan lagu yang sudah Bunda putar. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama yuk kita satu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa kepadamu dan di hadapan tata kasih karuniamu kami percaya bahwa kasih-Mu adalah sempurna untuk setiap orang, untuk setiap manusia yang mau datang dan mau diurapi oleh Engkau, yang mau ditambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kamilah Tuhan orang-orang itu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika Engkau mati di kayu salib menebus dosa kami dan mengampuni kami, itu menunjukkan Engkau tidak pilih-pilih di dalam menyatakan bahwa kasih-Mu penuh dengan ampunan, kasih-Mu yang akan hanya mampu untuk menghapus segala dosa-dosa manusia, dan kasih-Mu yang besar dan tanpa syarat itu juga tidak pernah memilih, karena Engkau mati buat semua umat manusia yang mau percaya dan datang kepadamu. Engkau memberkati setiap umat manusia yang mau percaya dan datang kepadamu. Kami yakin dan percaya, itulah kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti halnya pujian yang sudah Bapak Ibu dengar tadi, nah nanti kita akan menaikkan pujian itu ya saudara. Jadi sudah ada guidance untuk Anda semua.
Saya akan share kata-katanya. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga turut campur tangan dalam menjaga sinyal di tempat kami masing-masing supaya tetap stabil. Haleluya Bapa. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Hanya di dalam-Mu ada kemuliaan. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, oh kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus, dalam Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Yang percaya, kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang heran.
Boleh sambil taruh tangan di dada saudara, katakan kemuliaan Kristus ada dalamku. 1, 2, 3. Kemuliaan Kristus ada dalamku. Oke. Menarik sekali ya Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Langsung dikasih clue melalui perkataan Ibu Rika ya. Jangan pilih kasih, itu benar banget saudara. Manusia itu sering banget pilih kasih sama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya apa yang manusia lagi moodnya bagus, baru dilaksanakan gitu. Apa yang menurut dia itu menguntungkan, itu baru dipilih. Tetapi kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan pilih. Cilakanya, dia nggak sadar bahwa hidup itu bukan masalah apa yang menguntungkan dan membahagiakan diri dia sebagai manusia. Karena apalah artinya penuh dengan keuntungan atau beruntung, katakanlah demikian, atau misalnya bahagia, katakanlah demikian, akan tetapi tidak selamat. Jadi kalau misalnya kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah dan hal yang sangat utama, tidak akan ada manusia yang pilih kasih sama perkara-perkara Tuhan. Sebagai contoh, manusia akan lebih memilih untuk minta izin, lalu kemudian capek, lelah, jauh, dan lain sebagainya. Jikalau ada kaitan dengan gereja, ibadah, apalagi pelayanan, dibandingkan dengan kegiatan atau urusan yang memang buat dia itu menguntungkan. Tapi sekali lagi saudara, Yosia itu punya pemikiran, konsep yang benar-benar konsep kerajaan Allah. Apa itu saudara konsep kerajaan Allah? Dia benar-benar menyadari bahwa kerajaannya ini cuma bisa selamat kalau keputusan untuk menghancurkan segala macam hal yang menyakiti hati Tuhan itu dimusnahkan saudara. Ya, dimusnahkan. Dan orang-orang yang dia pimpin itu harus kembali kepada hakikatnya sebagai umat pilihan Allah. Nah, untuk itu kita mau lanjut saudara. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu yang terkasih, yang bisa buka kamera silakan buka kamera ya Bapak Ibu. Ini halaman pertama ini lumayan banyak nih yang buka kamera. Ini halaman kedua ini banyak nggak buka kamera semua ya. Mudah-mudahan ini tidak ada persoalan ya. Yang nggak buka kamera mudah-mudahan tetap buka hati ya. Oke, kita mau sama-sama buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-34. Lanjut di perikop yang baru saudara. Dua Tawarikh pasal 34. Dengan judul Kitab Taurat ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh.
Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur dan penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan kepada dengan perantaraan Musa, maksud saya. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Jadi saudaraku yang terkasih, mari sama-sama katakan amin. Usia 26 tahun ya, Raja Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Masih muda sekali lagi. Dan di masa muda itu dia menemukan kitab Taurat yang kita sinyalir sudah benar-benar hilang karena banyak peperangan dan banyak hal. Terutama juga banyak yang mungkin disembunyikan barangkali, karena kan ada masa di mana ketika Amon anaknya Manasye jadi raja, kan memang semua barang-barang yang ada di rumah Tuhan disingkir-singkirkan gitu ya. Puji Tuhannya tidak dibakar, saudara. Jadi itu hanya sekedar ditumpuk begitu saja. Dan ketika itu ketemu, dibacakan, lalu itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Yaitu apa? Titik awal kebangunan rohani. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita sinkronis dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 16, kita buka sama-sama ya. Kalau zaman dulu kitab Taurat, kalau zaman sekarang itu Bible Injil, itu Alkitab, yang memuat unsur-unsur peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan menjadi pemahaman bahwa semuanya ditulis sebagai pemahaman yang bersumber dari hikmat Allah atau hikmat surgawi. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada beberapa kata kunci di situ. Kita balik lagi ke pasal 34 di 2 Tawarikh. Yang pertama adalah ayat 15. Ya, maka berkatalah Hilkia kepada Safan, "Aku telah menemukan kitab," ya, gulungan kitab. Ya, gulungan ya. Jadi lebih tepatnya bukan menemukan kitab lalu Anda bayangkan menemukan satu buku ini. Zaman dulu itu bukan buku, zaman itu gulungan yang ditulis di atas kertas papirus. Ada juga yang ditulis di atas kulit binatang. Dan salah satu tempat yang
menjadi destinasi wisata rohani itu namanya adalah di Qumran. Ya, di Qumran, dekat sekali dengan tempat titik terendah di bumi. Ya, namanya Dead Sea, yaitu laut mati. Di Qumran ini membuktikan bahwa memang semua yang tertulis itu asli. Jadi kalau ada yang ngomong kitab palsu, ya nggak usah marah saudara, karena mereka nggak tahu. Karena mereka kan taunya katanya. Belum tentu juga mereka mengetahui. Kalau kita kan sudah jelas, arkeologinya sudah ada, ditemukannya bagaimana, ya, sesuai dengan usianya. Jadi kitab suci kita ini asli. Yang nggak asli itu kasih kita, saudara. Makanya jangan pilih kasih, itu benar-benar tepat sekali itu. Karena kita untuk baca firman Tuhan aja, kita itu sekarang pilih-pilih. Padahal dulu kalau misalnya, ya saya bukan mengatakan bahwa dulu begini, sekarang begini, memang tidak bisa disamakan sih. Memang tidak bisa disamakan. Tapi seyogyanya nilai-nilai dan juga semangat yang benar harus kita tanamkan. Ya, makanya sekali lagi Abuna sampaikan untuk menghargai setiap gulungan yang ditemukan oleh umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah, dan untuk mengapresiasi segala tulisan yang diilhamkan Allah, kita ini harus terus mengumandangkan buka Alkitabmu baca, buka Alkitabmu baca, buka Alkitabmu baca. Apa saudara? Buka Alkitabmu baca. Coba taruh tangan di dada. Buka Alkitabku lalu baca. Iya. Sekalipun sudah ada aplikasi di handphone, tapi saya bicara konteks di rumah, di kantor, di sekolah seperti persekutuan doa antar siswa Rokris atau persekutuan doa di kantor. Tinggal Anda letakkan Alkitab kecil Anda di laci kubikel kantor Anda. Nanti begitu ada persekutuan doa Anda ambil. Tapi kalau di tempat umum ya tentu saja kita juga bisa bersikap yang benar, ya, karena tidak pas juga di tempat-tempat umum kita buka Alkitab. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang memang kalangan sendiri, lebih baik belajar buka Alkitab, ya. Karena nanti begitu jaga-jaga kalau misalnya nanti kita dipanggil Tuhan, lalu kemudian Tuhan kan nggak juga pilih kasih, ya. Bagi Tuhan ya udah, coba kamu buka di kitab pasal ini, ayat yang ini, nah kita bingung. Waduh, saya biasa scroll lagi. Biasa scroll. Orang buka Alkitab begini, kita biasanya begini gitu ya. Namanya sefer, saudara. Apa namanya? Sefer. Kalau alat tiupnya namanya apa? Shofar. Ya, ada kaitannya enggak? Ya bisa juga sih kalau mau dikait-kaitkan. Kenapa? Karena arti sefer ini adalah artinya sebuah gulungan yang berisi otoritas Allah. Jadi yang ditemukan ini apa? Bentuknya sefer. Gulungan-gulungan di mana gulungan itu bertuliskan otoritas Allah. Kalau kita bicara otoritas Allah berarti apa? Tujuannya mengarahkan siapa saja yang menemukan gulungan itu, ketika dia buka, dia diarahkan hidupnya kepada Allah. Arah hidupnya searah dengan Allah. Karena pada saat masa itu adalah masa Nabi Musa, ya artinya masa Allah belum inkarnasi, berarti masih Old Testament atau perjanjian lama. Jadi mereka masih menggunakan Torah sebagai guidance, sebagai cermin, sebagai pengajaran dengan 613 hukum. Ya, dan ini semua untuk mengarahkan hidup kepada Allah. Bagaimana respon ini? Biasanya kalau orang-orang kalau dengar kayak begini, biasanya biasa ini. Cuma perkara buka Alkitab doang baca, emang apa sih gitu ya.
Saudara, coba lihat ayat yang ke-19. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Ini namanya kara, saudara. Kara, katakan kara. Apa kara ini? Sebuah tindakan dengan sadar menyesali dan ditunjukkan dengan cara merobek. Mengoyak itu apa sih? Merobek. Wah, berarti tiap kali baca Alkitab kalau saya ditegur firman Tuhan, saya robek dong baju saya. Ya, itu kan simbol ya, saudara ya. Simbolnya apa? Seringkali kita ini karena kita lebih mementingkan hati kita yang paling nyaman bagaimana, wujudnya apa tadi? Betul. Pilih kasih. Saya lebih nyaman begini, Abuna. Nah, bagaimana kalau misalnya handphonenya mati, kalau baterainya habis? Apa Anda ke gereja nggak buka Alkitab? Kan gitu. Makanya saudara, kalau di OIC kami menyarankan bawa Alkitab. Karena apa? Kan Anda ke gereja. Kalau ke mall baru. Ya kalau gerejanya ada di mall, ya puji Tuhan gereja kami bukan di mall, cuma sebelahan aja sama mall. Jadi kalau mau ke mall ya tinggal taruh ke mobil, taruh Alkitabnya, lalu kemudian baru ke mall tuh. Wah, repot bolak-balik. Buat perkara gereja repot bolak-balik. Tapi kalau buat untuk mau nonton, habis itu ada yang ketinggalan, ayo ke mobil dulu ambil, nanti hilang. Turun ke bawah, ambil, lalu udah naik ke atas, baru ingat udah kunci apa belum ya mobilnya. Turun lagi ke bawah. Nggak ada tuh yang ngomel-ngomel. Nggak ada tuh yang merasa keberatan. Ah, bolak-balik udah biarin aja lah, hilang-hilang deh mobil. Nggak pernah ada begitu. Karena apa saudara? Karena pada kenyataannya manusia tidak semuanya secara sadar memilih Tuhan. Makanya Yosia itu mengoyakkan pakaian, dia menyesali, mengatasnamakan penyesalan atas nama siapa? Semua yang dia pimpin dan yang menjadi moyangnya dia. Itu tanda penyesalan yang mendalam. Coba kalau kita baca Alkitab, gak usah mengoyakkan baju deh. Tapi ada gak kita siap terkoyak hati ini? Supaya yang gak benar itu dibuang gitu. Lalu dikenakan hati yang baru. Makanya ada banyak orang juga gak mau sih. Kebanyakan yang nggak mau. Kebanyakan masih memilih untuk udahlah, nggak usah terlalu ikut campur urusan orang. Tahu dari mana Abuna? Kan misalnya ada orang, kita tergerak untuk saya doakan ibu ya. Saya pernah bertemu, tapi saya nggak langsung mendoakan. Saya bilang gini, Bapak mau perlu saya doakan? Lalu yang bersangkutan, oh enggak usah Pak Pendeta, aman. Ada yang begitu. Rupanya orang tersebut setelah saya tahu, ini juga saya tahu dari selama perjalanan ya. Setelah saya tahu, oh rupanya begitu banyak luka batin dan amarah di dalam dirinya. Jadi saudara, kita bisa pastikan, kalau anak-anak kita minggu depan, cucu-cucu kita itu ujian kan, kita pasti akan ngomong, kamu nggak buka buku kamu, nggak belajar. Ya, sekalipun ini sudah zaman gadget, tetap ada buku. Tetap bimbel pun juga pakai buku, sama. Kita menyarankan mereka baca bukumu, karena itu pondasi pengetahuanmu. Nah, sama saudara, buka Alkitabmu. Karena kebangunan rohani itu muncul dari situ. Kebangunan rohani tidak akan muncul hanya sekedar dari program yang diprogramkan, lalu kemudian yang diikuti acara. Bukan saudara. Selama firman Tuhan itu sering dilupakan, selama Alkitab bukan menjadi pusat kehidupan orang percaya, selama firman Tuhan bukan menjadi dasar dan landasan dalam melayani sesama manusia,
Percayalah saudara, kebaikanmu itu hanya sementara. Pas ingat engkau baik, begitu engkau lupa, engkau tidak akan lakukan lagi kebaikan yang biasanya engkau lakukan. Karena apa? Karena dasarnya itu hanya rutinitas atau apa? Hanya sekedar. Jangan terlalu bangga ketika kita sering mendapat tuntunan dan perkataan bisikan dari Roh Kudus, kita audible. Ingat, Abuna pernah ajarkan. Iblis juga bisa ngomong tepat di samping telinga kita. Yang bisa membuat kita melihat ini hikmat Allah atau hikmat setan, itu ya apa? Alkitab inilah. Firman Tuhan. Nah, terus respon kita bagaimana? Yosua ini enggak menutup mata. Artinya apa saudara? Dia mengoyakkan pakaiannya itu bukan menyesal atas apa yang sudah pernah dilaluinya. Pengoyakan bajunya Yosua itu adalah untuk orang lain saudara. Nah, ada enggak kita sampai hari ini kita merasa begitu Tuhan, tapi mengoyakannya begini, Tuhan aku nyesel punya anak model kayak dia ini, atau aku nyesel aku nikah sama orang ini, bukan. Tapi Tuhan mewakili dia, aku minta maaf. Aku menyesali semua perbuatan dan pelanggaran, mewakili dia. Ini kita diajarkan hal yang bagus saudara hari ini. Karena orang lebih banyak mengasihi dirinya sendiri. Itu pun kalau menguntungkan dan membahagiakan dia, baru dia mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau menurut dia nggak enak di daging, dia tidak langsung mengasihi dirinya. Firman Tuhan mana sih yang nggak membuat benar? Pasti membuat benar. Tapi nggak semua orang mau terima. Karena apa? Nggak semua orang mampu dan sanggup untuk menerima firman Tuhan. Karena apa? Karena tidak semua orang menyadari bahwa Allah itu kalau murka, ngeri rasanya. Mari pejamkan mata. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, tolong renungkan apa yang saya katakan Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Selama ini, jangan-jangan kita hanya sekedar mengintai firman Tuhan, tapi tidak mencari firman Tuhan. Kita tidak mengarahkan hati kita kepada kasih Tuhan. Karena kita bertobat kalau sekedar rasa bersalah saja. Bahkan kita pun tidak pernah terpikir untuk mewakili kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar daripada kita. Dan kita mengoyakkan hati kita dan menyatakan penyesalan sebagai bentuk penyesalan atas dosa yang dilakukan oleh mereka. Gelapkah selama ini hati kita karena terlalu banyak yang kita simpan yang berasal dari dunia? Biarlah kita semua menyadari ini, bahwa kehidupan orang percaya harus punya pondasi yang kuat, yaitu firman Allah. Kemanapun kita melangkah adalah tempat-tempat gelap. Jikalau kita nggak punya pengetahuan akan firman Allah, maka dari mana kita mendapatkan cahaya dan terang itu? Kalau kita mengaku sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kita mengaku hidup di dalam Kristus, maka kita pun harus hidup dalam firman-Nya. Tapi bagaimana mungkin kita hidup dalam firman-Nya kalau firman-firman-Nya saja tidak pernah ada yang kita tahu dan kita mengerti? Firman itu adalah pelita bagi kaki orang-orang percaya, terang bagi jalan kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk terbuka dan mengoyakkan hati di hadapan Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan bukan seperti baca pengumuman, tetapi membaca sebuah penemuan demi penemuan hikmat yang semuanya berasal daripadamu. Hamba berdoa untuk anak-anak dan para cucu, generasi-generasi yang akan ujian, baik yang sudah ujian minggu ini maupun di minggu depan. Anak-anak Crash Gen, Crash Kids, Tuhan memberkati anak-anak kami dengan kepintaran, kecerdasan, keseriusan dalam belajar, tidak main-main, tidak pilih kasih,
dalam memilih dan memilah mana yang harus menjadi bagian tanggung jawab mereka. Kiranya jadikan anak-anak kami dan cucu-cucu kami berhasil dalam ujian studi mereka, supaya nilai ujian hasil akhirnya adalah nilai yang sempurna dan memuliakan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi yang akan beraktivitas dan bekerja. Kiranya dengan apa yang didengar dari kebenaran hari ini, membuat setiap yang bekerja menyadari, tidak pilih kasih dalam memprioritaskan waktu dan juga mengatur jadwal. Engkau harus tetap menjadi prioritas pertama dan utama, karena kasih-Mu untuk semua. Demikian juga kami yang seharusnya menjadikan Engkau sebagai teladan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami hanya percaya, kalau bukan tangan Tuhan yang menyuapi gereja, yang menyuapi perusahaan, yang menyuapi setiap keluarga, maka kehidupan kami manusia selalu berkekurangan. Tetapi oleh karena tangan-Mu lah yang menyuapi kami, maka kami yang percaya tidak akan kekurangan segala sesuatu. Yang percaya engkau disuapi oleh tangan Tuhan sendiri. Buka tangan-Mu dan terimalah suapan Tuhan, berkat-berkat Allah, hikmat dan nikmatnya, suapan demi suapan daripada tangan Tuhan, tepat datang masuk di dalam mulut rongga mulutmu, dan itu akan mengenyangkanmu dan tidak akan membuat engkau memuntahkan kembali apa yang Tuhan berikan kepadamu. Inilah berkat-berkat itu, inilah anugerah itu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Jadikanlah firman Allah sebagai pondasi kita, saudara. Yang percaya, berkat-berkat Allah menyertai kita hari ini, esok dan seterusnya. Sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih. Ya, ini seperti surat wasiat yang hilang ditemukan kembali. Jadi temukan kembali janji Tuhan dengan rajin baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, Amin. Terima kasih. Thank you, Buna. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yesus memberkati kita. kemarin, yuk buka kamera sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Kasih jempol, jangan Kasih Terima kasih Indo. Mau tanya Abuna hari Minggu ada di OIC nggak? ada. Wah, puji Tuhan. Ini pertanyaan yang menunjukkan akan ada tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran ini. Siap. Ya, Pintu selalu mudah-mudahan terbuka bagi siapa saja. kami mau berkunjung Abuna. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Kebaktian. Mungkin Merdani gabung Minggu Ya, di OIC. nanti saya diskusi dulu sama istri sama keluarga ya. Bulingga. Wah, ini udah Ya. Pak Jusman, Bapak Ibu ya. Ini hari ini menarik. Tuhan pakai Bu Rika untuk menyatakan pesan Tuhan hari ini. Juga Tuhan pakai mulut lidah Pak Jusman untuk mengundang Bapak Ibu datang ke OIC. Jadi saya cuma bisa ngomong kalau Tuhan yang ngundang, apa yakin nggak mau datang? Amin. Amin. Makasih ya, Buna. Haleluya. Oke Bapak Ibu, terus memberkati ya. Oke, Amin. sampai jumpa hari Minggu. Ya, yang mau datang ke OIC. Oke, tapi hari Senin kita ketemu lagi. God bless. Bye. Oke, Bye. Sampai jumpa. Thank you Bunda. OIC. Tuhan berkati. Makasih ya Buna. Om Maleli, terima kasih. Oh, berkati.